reasonnya cuman buat dapat barang-barang gratis gitu, kayak nggak banget ya, nggak banget ya, nggak banget ya. Gue pernah nemu satu blogger. Sebenarnya dia belum jadi blogger waktu itu. Jadi kayak masih nge-review di Instagram gitu. Kalian tahu aloe vera pasti tahu. Pasti tahu kan? Pasti tahu. Terus dia bilang aloe vera bisa jadi sunscreen. Serius, itu ada aneh sih, ada. Hai, welcome to my YouTube channel. Sekarang aku lagi sama Jenny. Yeay! Namanya kita tepuk tangan. Kayak alay dahsyat gitu. Iya kita tadi abis maskeran. Videonya bisa dilihat di YouTube-nya Jenny. Dan sekarang kita mau pillow talk. Ngapain tuh? Jadi tentang vlogging. Ya, vlogging, rasanya Instagram. Bener. Ya pokoknya seputar beauty blogger atau seputar vlogger ya itulah. Kenapa sih kamu memutuskan untuk ngeblog? Gue baru mulai ngeblog tuh 2016. Terus baru jadi TLD, top level domain, jadi .com itu akhir 2016 ya. Kurang lebih sampai sekarang udah sekitaran 2 tahunan gitu ya. Awalnya kenapa ngeblog? Sebenarnya itu semacam pelarian gitu deh. Dulu tuh sebenarnya awalnya gue ngeblog patah hati, tapi bukan sama cowok. Jadi waktu dari SMA sampai awal-awal kuliah, gue tuh sebenarnya sempet modeling gitu sih, dan itu ngelihat karirnya ya emang udah lumayan. Maksudnya yang kayak foto buat majalah, syuting iklan yang kayak gitu-gitu, dan gue bener-bener kayak enjoy, ngerasa kayak ya dunia modeling itu kayak I was made for them gitu loh. Cuman kebentrok pada saat kuliah karena gue decide buat ambil beasiswa pada saat itu. Simply saying kayak nggak ada waktu lah buat yang lainnya, benar-benar harus fokus ke kuliah. Sedangkan kalau modeling itu kan kayak banyak makan waktu gitu ya, banyak kan di weekdays dan lain-lain. Namanya juga kerja ya kan. Biasanya seharian gitu. Jadi ya pause dari situ dan harus move on ke kuliah yang cukup serius pada saat itu menurut gue situasinya. Jadi kayak apa nih, butuh kayak apa ya, bukan selingan ya, butuh hiburan lah. Yang bisa menyalurkan kecintaan gue terhadap dunia modeling dan entertainment tapi nggak ngeganggu kuliah gue. Nah saat itu salah satu opsinya ya, selain daripada gue nongkrong buang-buang duit daripada itu nggak produktif itu ya, nggak faedah banget kan. Jadi kayak mendingan gue ngeblog gitu di pojokan kosan temen. Jadi orang-orang bikin tugas, gue nulis blog. Gue pada saat kerja dulu di modeling, terus kayak suka di make up, terus kayak gue mikir kenapa nggak gue ngeblog tentang yang gue suka ya, tentang beauty. Karena kan kalau gue ngeblog tentang beauty pasti ada kaitan sama foto-foto kan. Gue bakal tetap photoshoot meskipun yang foto gue yang di foto juga gue. Nggak apa-apa, yang penting ada unsur-unsur kayak gitunya itu. That's why I decided to create a beauty blog gitu. Terus sekarang kan udah 2 tahun nih. Nah masih indah nggak sih? Masih indah. Jadi waktu itu kan kayak wah seneng gitu. Terus sekarang tuh apa yang lo rasain? Apa masih sama atau ada something apa gitu? Getting more excited jelas. Karena semakin lama diseriusin di blog, semakin apa ya, punya banyak teman, punya banyak kesempatan yang mungkin kalau gue nggak ngerjain blog, gue nggak bisa dapetin semua itu. Kayak punya teman-teman beauty blogger, terus bisa hang out yang dikirain gue udah nggak ngantor, dikirain gue cuma jadi ibu-ibu arisan yang kerjanya dari kafe ke kafe. Sosialita ya, sosialita. Kayak, mungkin kalau misalnya gue nggak ngeblog dan cuman kayak hidup lurus aja tanpa pelarian, ya nggak akan kayak gitu sih. Maksudnya ya excited juga, punya banyak teman kayak gini, bisa nginep bareng, bisa bikin konten, bisa banyak lah hal-hal yang menurut gue itu ya anugerah banget. Tapi di perjalanan itu ya memang nggak ada yang mulus, pasti ada lah kerikil-kerikil, ada kayak gitu yang dari selek sama teman yang mungkin
sebenarnya simply nggak sejalan pikiran doang, tapi mungkin ada satu dan lain hal yang membuat ya jadinya selek terus ya, tapi akhirnya we get along lagi sih. Cuman ya adalah ke hal-hal negatif yang terjadi gitu, yang kadang sebenarnya bikin ya kok gini banget ya, tapi kan mereka nggak tahu. Jadi kayak orang banyak yang menilai cuman berdasarkan apa yang mereka lihat, kayak enak banget kerja lo nyobain produk. Lo nggak tahu resiko kita nyobain produk, muka hancur, muka jerawatan, ya nggak sih? Sebenarnya kayak kadang gue mikir ya, kita tuh baik, gila. Kita tuh baik, nggak ada orang baik nyebut dirinya baik, tapi serius deh, kayak maksudnya kayak kita nyobain dengan menanggung resiko itu karena basically emang pengen aja sharing sama orang yang mungkin lagi butuh arah, lagi butuh bantuan informasi dengan kondisi yang sama sama kita gitu loh. Iya, jadi kayak orang ngeliat kayak enak banget sih kerjaan lo cuma duduk happy ya, lo lihat juga gitu sisi negatifnya, sisi resikonya gitu. Terus pihak-pihak yang kayak gue mau jadi beauty blogger untuk dapat produk gratis, itu ada loh, beneran ada. Tapi ya jangan sama ratakan semua blogger kayak gitu ya. Jadi emang ada beberapa yang oknum, mungkin ya bisa dibilang oknum ya, kayak gitu. Nah, menurut kamu bagaimana? well, menurut gue emang bener sih yang tadi Rizka bilang, ada beberapa yang kayak gitu, yang balik lagi sih, makanya kalau lo pengen jadi beauty blogger, beauty vlogger, atau influencer di Instagram, kayak apa reason lo buat memulai hal itu? Kalau reasonnya cuman buat dapat barang-barang gratis gitu, kayak nggak banget ya. Maksudnya ya kecuali lo punya alasan ya lo pengen jadi blogger, lo pengen jadi vlogger karena lo pengen sharing aja gitu, itu boleh lo memulai. Tapi kalau cuma buat barang gratis, seriously ya, there is no free lunch in this world. Itu yang selalu ditekankan sama dosen gue. Kayak kalau lo cuma pengen nyari gratisan ya mendingan nggak usah sih. Banyak juga yang basically they're not a blogger, yet not a vlogger atau influencer, tapi kayak self claim gitu loh, kayak benar-benar baru bikin blog yang masih lorem ipsum gitu, terus udah mengklaim kayak hello I'm a blogger, terus lo mau nggak sponsorin gue, kayak Nah iya, banyak kan yang kayak ada, gitu. ada. Dan itu nggak cuma 1-2 gitu, itu cukup menjamur, dan menurut gue itu kind of merusak pasar beauty. benar. Karena orang yang kayak gitu, pertama ya, orang yang kayak gitu mungkin ya sebenarnya gue nggak bilang nggak ngasih kesempatan buat orang baru, tapi kayak ya orang harus menjalani sebuah proses kan. Benar. Kayak orang yang baru gitu, apakah lo yakin dia bikin reviewnya kredibel? Dia dimana dia self claim, pertama udah self claim, terus dia approach, apa yang pada saat dia approach, apa yang bisa dia tawarin ke brand? Apakah itu honest review? Terus kayak kalau lo dikasih sebuah project nih sama brand, pasti kan brand tuh expect-nya lo kasih reviewnya honest review lah. Iya nggak sih? Most of them sih ya. Selama ini sih gue expect sih. brand memang lebih suka honest review, karena dibanding selain daripada masyarakat juga jadi tahu gitu, masa kondisi apa yang cocok, nggak yang tiba-tiba nggak cocok terus kayak protes sama brandnya. Dan itu jadi salah satu evaluasi buat brand juga kan, maksudnya apakah produknya udah good enough atau enggak. Nah, apakah si anak-anak yang baru ini paham dengan konsep seperti itu? Karena banyak yang anak baru join berharap cuma gratisan, begitu dapat gratisan either dia menghilang, nggak dikerjain, atau ada banget kan, ada banget kan yang kayak udah dapet terus ngilang aja gitu, hilang. Kayak ya mohon maaf nih, kalau mau barang gratisan lo datang aja ke expo, lo cari-cari sampel, lo kumpulin sampai 1 tas gitu, mungkin lo bisa dagang di all shop gitu. Karena nge-review itu menurut gue nih nggak yang sembarangan. Gue dulu emang waktu awal-awal, gue kan baru 1 tahun nih, gue waktu awal-awal nulis blog itu kayak masih ya mirip-mirip kayak gitu, kayak oh iya bagus, tapi gue lama-lama tuh kayak mempelajari gitu loh.
pigmented tuh apa sih, patchy itu apa, kayak cakey itu apa, kayak apa sih, harus lebih bisa dari sekedar bilang bagus dan enak dipakai gitu. Jadi kayak mesti ngomongin teksturnya, kalau lo bisa ngerti ingredients itu bahkan lebih bagus gitu. Dan sampai sekarang tuh kayak gue jadi bikin apa sih, struktur gitu loh. Kalau misalnya nge-review harus ada packaging, misalnya ini travel friendly nggak, atau packagingnya aman nggak, atau kira-kira bakal bisa tumpah nggak sih, kayak gitu. Ya kan. Terus teksturnya kayak apa, ngeganggu nggak, terus wanginya, terus bahan kalau bisa ya, karena khususnya skincare sih, kalau gue kan sensitif ya kan. Jadi kayak mesti milih ini tuh cocok nggak sih untuk yang kulitnya sama gue. Benar. Jadi bukan cuman bilang bagus, enak, terus lo ada masalah lo nggak bilang, itu kayak malah menyesatkan ya nggak sih? Iya, kasihan ya kan. Jatuhnya lebih ke kasihan yang ngelihat, kalau tuh jadi misleading konsep sih. Bener, karena ya ada beberapa blogger yang memang kayak gitu ya kan. Ada yang baru apa sih ya, mungkin mereka baru belajar gitu, tapi gimana sih, nyecer barang gratisnya itu tuh kayak gimana ya, kayak asal dapet barang gratis tuh asal gue ngepost gitu. Sebenarnya kenapa harus detail? Mungkin banyak yang heran, kayak penting kan gue udah bikin review, apa sih lo nyuruh-nyuruh harus detail, siapa lo gitu. Sebenarnya kenapa harus detail? Karena yang membaca atau menonton konten lo itu memang lagi cari informasi terkait produk itu. Dan and on the other hand, karena mereka nggak mencoba secara langsung, jadi mereka berharap dengan melihat review lo, mereka tahu experience ketika mencoba secara langsung. Benar. Jadi tanpa mencoba, mereka tahu secara at least kurang lebihnya seperti apa gitu. Kenapa ya kalau lo nggak detail ya sama aja kayak lo ya sia-sia gitu, nggak berguna dong bikin review. Tuh orang jadinya nggak tahu, kayak umum banget saat ini kalau misalnya dibilang pigmented, gue bisa bilang hampir semua lip cream yang ada sekarang, bahkan semua gitu pigmented gitu. Ya kalau nggak pigmented namanya bukan lip cream dong. Kalau nggak pigmented namanya lebih ke lip tint gitu. Jadi butuh sesuatu yang apa ya, lebih deep. Kalaupun memang pigmented mungkin apakah warnanya langsung keluar dalam sekali swipe, apakah warnanya bisa nutupin warna bibir yang asli dan sebagainya gitu. Iya. Kalau misalnya review make up tuh masih umum mungkin ya. Kalau misalnya antara satu sama lainnya hampir sama sih it's okay. Cuman yang bahayanya ini kalau misalnya lagi ngomongin skincare. Benar. Ya, skincare terus bilang bagus, padahal itu misalnya nggak cocok untuk yang kulit kering nih, ya kan? Terus dia bilang yang buat kulit kering tuh bagus gitu, padahal itu nggak cocok. Itu kan kayak menyesatkan ya nggak? Ngaco. Kasian yang baca gitu. Jadi tolong buat ini ngingetin diri sendiri juga sih ya kan. Kalau misalnya nge-review khususnya skincare kayak aku nih, sekarang tuh gue kayak nggak pernah apa sih mencoba untuk tidak mengambil project yang memang skincare-nya misalnya ini skincare nggak bakal cocok sama kulit gue, itu nggak bakal gue ambil ya, karena itu nyiksa juga sih anyway kan. Ini itu bakal bisa merusak kulit gue, dan misalnya nggak cocok itu kayak ya gue ngapain nyoba gitu, udah tau gue nggak bakal cocok pakai itu gitu. Tapi karena barang gratis misalnya ya kan, misalnya gue jahat nih barang gratis, oh ya udah gue tulis aja bagus gitu, itu kan bakal kasihan ya buat yang misalnya kulitnya sama-sama gue nih, terus gue nggak cocok pakai itu, terus gue bilang bagus, terus dia beli ya kan, terus dia kayak ya sialan nih, gue tersesat nih baca reviewnya dia kayak gitu. Lo sebagai pembuat konten itu sih, itu tanggung jawabnya sebenarnya gede banget ya, tanggung jawabnya. Yes. Sebenarnya gede tanggung jawabnya, cuman ya karena ada beberapa yang kayak gitu sih, jadi kita sharing di sini untuk apa sih, mengingatkan lagi lah bahwa tanggung jawab kita tuh besar loh, karena dibaca, dilihat, ditonton sama halayak kayak sama banyak orang gitu. Iya, bener banget. Malah ya yang parah sih ini, gue pernah nemu satu blogger. Sebenarnya dia belum jadi blogger waktu itu. Jadi kayak masih nge-review di Instagram gitu.
Kalian tahu aloe vera pasti tahu. Pasti tahu kan? Pasti tahu. Terus dia bilang aloe vera bisa jadi sunscreen. Gimana? Itu kayak Gimana aloe vera bisa jadi sunscreen? Oke, agak membingungkan. Oke, itu kayak gimana sih? Kasihan gak sih? Misalnya dia pakai aloe vera terus ya udah keluar rumah gitu aja. Terus dipakai yang rada tebal, biasanya kan kalau pakai sunscreen agak lumayan tebal ya, karena kan buat melindungi. Terus dia pakai aloe vera tebal gitu. Itu kayak Terus mau di set sama bedak malah nempel. Malah ngegumpel gitu. Itu ya ampun, gue ngeliatnya kaget sih karena dia bilang bisa jadi sunscreen, bisa buat ngilangin ketombe. Itu kayak ya lo tahu itu dari mana gitu. Itu orang lagi halu apa gimana? Serius tapi ada, serius ya? Ada sangat serius, itu ada. Aneh sih. Ada. Tapi gue nggak mau nyebut ya di sini karena gue ngasih contoh aja gitu. Ada loh yang kayak gitu. Serece-recehnya orang. Kalau lo mau bikin review yang ngasal banget, di packaging tuh ada informasi produk ya kayak gini. Kalau dia masih ngomong bisa dijadiin makeup primer, mungkin gue masih agak percaya ya, kayak kan dia bisa jadi moisturizer kan, jadi oke lah sebagai makeup starter. Tapi sebagai sunscreen aloe vera ber-SPF. Tapi ini dalam konteks aloe vera gel ya. Aloe vera gel yang pada saat itu ngehits ya. Maksudnya siapa tahu sekarang udah ada invented sebuah sunscreen punya bahan dasar salah satunya aloe vera, tapi bukan itu kan yang dimaksud. Enggak, bukan. Aloe vera gel yang bening, yang bulat bunder yang dari Korea bukan. Wow, ya itulah. Ya sejenis itu gitu tuh dibilang sunscreen. Gue kayak kaget banget sih, maksudnya dia dapat brief dari online shopnya atau bagaimana gitu kok bisa jadi kayak gitu. Kalau dapat brief dari online shop itu kayak online shopnya suruh dikirim dulu ke Matahari. Kayak gimana banget gitu. Itu aloe vera gel dijadikan sunscreen. Iya, makanya kalau yang kayak gitu tuh gimana sih ya? Sedangkan dia tuh juga menurut gue ya, dia kayak termasuk yang menginfluence orang gitu. Jadi waduh, itu kan bahaya ya. Itu bahaya loh. Gengs, itu bahaya karena di saat ada followers udah percaya ke kita, yang apa yang kita omong tuh mereka tuh kayak ngikut. Bener. Iya kan? Bener. Misalnya kayak gue lagi make lip cream nih, terus ih bagus banget, pasti ada yang nanya, Kak itu merek apa? Kak itu shade yang mana? Iya aku pengen beli. Terus di saat mereka make, kita tuh kayak apa sih, ada tanggung jawab juga kan di situ. Misalnya dia make terus kita, ih Kak jelek gimana ya gitu. Iya. Gitu loh. Iya, kalau misalnya makeup sih masih mending ya. Kalau skincare itu yang bahaya sih. Parah sih, apalagi kan kalau skincare cukup apa ya, kalau makeup kan pemakaian secara di luar doang ya. Iya, dan kalau skincare kayak gitu tuh cukup sampai mendalam. Jadi ketika ada masalah, pertama penyelesaiannya akan lebih lama, kedua akan lebih repot karena harus mendetoks yang di dalam, terus dibenerin lagi sama produk yang seharusnya gitu. Itu akan repot. Ketiga biayanya pasti jauh lebih besar. Iya. Jadi kasihan orang yang harusnya dia misal kalau nggak ikut-ikutan pakai produk itu nggak kenapa-napa, terus karena lihat review yang konteksnya salah, yang dibagus-bagusin, ya dia jadi kena kayak gitu sih, kasihan. Makanya kayak gitu sih. Ya buat yang baca juga kayak, ya untuk kalian yang menikmati review, saran aja sih. Misalnya lo baca di reviewnya Jenny nih, terus di review gue juga ada gitu. Kalau bisa sih di compare. Kalau misalnya ada yang menurut kalian salah-salah nih, kalian bisa googling lagi nih. Misalnya dibilang apa ya, biasanya vitamin C deh. Misalnya dia kan seringnya buat brightening ya. Vitamin C brightening. Terus misalnya bisa bilang vitamin C untuk ngobatin jerawat. Itu nggak mungkin banget sih, karena gue nggak boleh pakai vitamin C. Iya, jadi kayak misalnya kayak ada yang hal-hal ganjil kayak gitu tuh kalian bisa googling lagi gitu. Jadi be a smart viewer juga sih. Benar. Be a smart reader. Mungkin nggak cuma ngebandingin 2 atau 3 atau beberapa blog post, tapi coba juga perkaya diri sendiri dengan ilmu. It helps a lot. Maksudnya nggak ada ruginya kalau lo investasi leher ke atas gitu. Ketika lo udah ngerti dengan ilmu-ilmu, nggak harus yang expert sampai kayak lo jadi
seorang ahli kimia, enggak. Gue nggak bilang harus ke situ, tapi at least ketika lo tahu dasar-dasarnya yang kayak vitamin C buat apa sih? Buat brightening. Terus tea tree buat apa sih? Buat jerawat. Ketika lo tahu itu, dan ketika lo baca ada konten yang misleading, ya lo udah nggak akan terjebak lagi gitu. Itu buat lo sendiri sih. Dan mungkin ketika hal itu terjadi, lo bisa ngingetin autornya, bisa bilang kayak, lo ini bukannya gini. Mungkin dia ada miss atau apa ya, jadi ya kebaikan bersama lah intinya gitu. Ya, betul sekali. Jadi mungkin udah dulu ya. Udah dulu. Kita udah banyak banget bahasnya. Nanti kita bakal lanjut lagi di Pillow Talk selanjutnya yang ya ditungguin aja deh. Yang belum Ya, tahu ditungguin kapan, aja tapi deh. pasti akan terjadi kok. Nanti kita pindah tempat. Yeay. Jadi stay tune terus di YouTube kita berdua. Karena kita bakal rencananya doang saja kita bakal sering bikin konten bareng. Dan jangan lupa di subscribe dua-duanya, oke? See you guys on next salah gue. See you guys on my next video. Dadah.